Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, program Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan 1 Agustus 2021. Adapun bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Namun di sini saya hanya membaca pada ayat yang ke-26 dan 27. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, setiap kali menjalankan pendidikan kanonik bagi pasangan yang akan menikah, saya biasanya bertanya demikian, "Apa tujuan Anda menikah?" Jawaban yang lazim diucapkan, "Kami ingin bahagia, ada teman hidup, ingin punya keturunan." Memang tujuan perkawinan yakni memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan lahiriah, kesejahteraan lahiriah dicapai melalui bekerja sehingga tercukupi kebutuhan akan makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak, serta kebutuhan konkret lainnya. Kesejahteraan psikologis yakni suami istri menganggap pasangannya teman hidup untuk saling berbagi dalam suka dan duka, saling mendukung, saling menerima dalam kelebihan dan kekurangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, bila demikian tujuan perkawinan, maka keterlibatan Tuhan dalam kehidupan perkawinan Katolik adalah untuk membantu keluarga tersebut memenuhi kebutuhan fisik, menjaga kesehatan, melancarkan studi dan pekerjaan. Ini nampak dengan jelas dalam intensi atau maksud doa-doa yang sering diucapkan di dalam ibadat maupun di dalam pertemuan-pertemuan lainnya. Adapun pola pikir di balik pengharapan pada Allah yang demikian, perkawinan adalah ikatan atau relasi dua insan, dua tubuh jasmani yang saling mencintai, dan tugas mereka bagaimana kebutuhan jasmani itu terpenuhi, baik melalui kerja dan juga melalui doa. Saudara-saudari yang terkasih dan keluarga Katolik dimanapun Anda berada, bacaan Injil pada hari ini mengungkapkan reaksi Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang yang mencari Dia agar mereka bisa makan roti seperti yang telah mereka alami hari sebelumnya. Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari Aku karena telah makan sampai kenyang. Kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Orang banyak ini mencari Yesus hanya untuk makanan jasmani, kebutuhan sesaat, makan pada pagi hari dan menjadi lapar pada sore hari, atau makanan untuk tubuh yang dapat binasa. Tuhan kita Yesus Kristus
hendak memurnikan motivasi mereka. Ia datang bukan hanya untuk memberikan makanan bagi tubuh yang fana ini. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Katolik dimanapun Anda berada, Tuhan kita Yesus Kristus adalah tanda nyata dari kehadiran Allah dalam bentuk sosok manusia untuk memberikan makanan rohani kepada manusia. Inilah makanan untuk kehidupan kekal. Ini adalah tawaran kehidupan abadi yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari surga. Inilah yang dinamakan, Dialah roti kehidupan. Roti kehidupan ini diperoleh, dikonsumsi dengan pertama-tama percaya kepada Dia sebagai Putra Allah. Dia adalah Sang Penyelamat jiwa, dan Dia sekaligus datang untuk membuat jiwa kita yang haus dan lapar menjadi tidak haus dan lapar secara rohani. Keluarga Katolik yang terkasih, maka tatkala kedua insan mengikrarkan janji menjadi suami istri di hadapan imam di depan altar suci, maka yang terjadi adalah juga dua jiwa yang saling mengikat diri untuk datang bersama kepada Yesus dan menyantap Yesus sebagai roti kehidupan atau makanan rohani bagi mereka. Mereka tidak sekedar berjanji untuk saling mensejahterakan secara material atau kebutuhan tubuh fisik, tetapi berjanji untuk bersama-sama memberikan pada tubuh rohani mereka dengan makanan rohani itu. Apa itu? Beriman dan hidup dalam kerinduan akan Yesus Kristus sebagai roti kehidupan mereka. Keluarga merupakan tempat suami istri, anak-anak mengalami kelaparan dan kehausan akan Yesus yang terus-menerus. Di dalam keluarga, mereka mengkonsumsi Yesus untuk menghilangkan kelaparan dan kehausan jiwa mereka. Keluarga Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, keluarga Katolik yang lapar dan haus akan Yesus sebagai sumber kehidupan rohani, mereka akan percaya pada Yesus sebagai hidup yang kekal. Mereka akan datang kepada firman Allah. Mereka akan menjadikan rumah mereka tempat firman Allah dibaca dan direnungkan. Mereka memiliki budaya berdoa bersama dalam situasi rutin, bukan berdoa pada saat ada maunya. Mereka berdoa rosario, adorasi, meditasi, doa angelus pada waktu yang ditentukan, karena memang jiwa mereka membutuhkan semuanya itu. Selain itu, rumah mereka tidak hanya ada dapur dan meja makan dengan perlengkapan untuk memasak dan untuk menikmati hidangan, tetapi mereka memiliki altar doa, ada salib, arca Bunda Maria, serta simbol kekatolikan lainnya. Inilah rumah di mana kebutuhan jiwa dipenuhi dan kehidupan rohani diungkapkan. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, inilah tanda keluarga yang mencari Yesus, bukan untuk perut saja, tetapi keluarga di mana makanan rohani dihidangkan bagi seluruh anggota keluarga, yaitu Yesus roti kehidupan. Semoga dalam keluarga Katolik, Yesus sebagai tanda Allah telah hadir bagi seisi rumah dialami sebagai roti hidup yang membawa kepada kehidupan yang kekal, di mana mereka hidup dalam iman akan Yesus, melakukan tindakan cinta kasih dan berharap pada rahmat Allah dalam setiap saat serta dalam kesempatan apa saja. Tuhan memberkati kita. Amin.